Apa sih perannya agama untuk hidup kita? Saya sebut saja berdasarkan psikologi Islam. Ilmu jiwa khasnya Islam. Jadi dalam Islam, agama itu memenuhi beberapa dimensi hidup kita. Yang pertama, agama adalah fitrah. Jadi kita itu lahir membawa dorongan jiwa yang cenderung kepada ketuhanan. Jadi maka kalau kita tidak bertuhan itu ada yang hilang, ada yang hampa. Kenapa? Karena ini fitrah. Fitrah itu dorongan jiwa alami namanya. Mungkin kegelisahan-kegelisahan mental kita yang tadi banyak sekali indikasinya karena kita jauh dari Tuhan atau jauh dari agama. Sehingga fitrah kita, dorongan jiwa untuk mengakui, menegaskan keberadaan Tuhan tidak terpenuhi. Ya fitrah itu kan setara dengan fitrah untuk menikah misalnya. Setiap orang ada dorongan dalam dirinya ingin punya pasangan dan berketurunan. Ini fitrah. Kalau kita lawan fitrah ini, saya tidak mau nikah Pak, saya itu ada yang hampa, ada kegelisahan tersendiri. Nah, agama juga begitu. Jadi kalau dalam Islam, kalau kita menjauh, kalau kita meninggalkan agama, ada yang hampa dan gelisah. Nah, ini kalau teman-teman membaca kritik-kritik pada peradaban barat yang terlalu materialistik, itu kan arahnya ke sini. Ada yang hilang, ada yang hampa. Ada fitrah yang dikesampingkan. Itu yang membuat gelisah. Maka agama berperan mewujudkan, memfasilitasi fitrah itu, yaitu fitrah bertuhan. Itu yang pertama itu. Yang kedua, ada lagi perannya agama, yaitu peran akidah. Peran akidah ini, tadi kan hidup bahagia itu harus punya tujuan, punya nilai. Peran akidah ini dia berperan kita mantep, kita yakin, kita percaya pada Tuhan yang itu tujuan dan makna puncak hidup kita. Di situ kita nyaman kemudian. Jadi ini peran akidah, karena kita tujuannya Tuhan, kenyamanan kita ada pada Tuhan, kegagalan apapun masih bisa kita toleransi selama kita tidak menjauh dari Tuhan. Nah, ini peran agama di situ. Kalau teman-teman sedang galau, sedih, gelisah, mari kita sadari bahwa hidup ini ilaihi roji'un, kembali pada Allah. Selama kita tidak kehilangan Allah, selama kita masih dekat dan semakin dekat padanya, kita masih nyaman, kita masih aman. Tidak harus galau, tidak harus putus asa. Ini namanya peran akidah. Yang ketiga, apa perannya agama untuk kesehatan mental? Yaitu takwa. Takwa ini kita mendefinisikannya kesadaran dan ketaatan pada Allah, pada Tuhan. Kesadaran dan ketaatan ini jangan dikira sekedar kayak kritiknya Nietzsche tadi ya. Itu hanya kita seperti budak saja disuruh-suruh. Enggak. Yang diperintahkan oleh Allah pada kita itu sesuatu yang manfaatnya untuk kita. Kalau budak itu kan disuruh untuk manfaat majikannya. Tapi Allah menyuruh kita untuk kita, ketenangan jiwa kita, kemantapan hati kita, perilaku kita yang baik, panduan moral untuk hidup sehari-hari. Disitulah perannya agama. Kadang-kadang pikiran kita buntu, hati kita gelap. Kita tidak bisa milih apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya jauhi. Alhamdulillah ada agama. Petunjuknya konkret, saya harus melakukan ini, menjauhi ini.
mengurangi kebingungan dan capek kita. Nah, itu gunanya takwa. Jadi ini peran yang ketiga dari agama. Yang keempat, agama juga punya peran evaluatif. Ini sering kita bahas, tadi juga kita singgung. Malam hari ini kita agak muhasabah ya, mengukur diri kita. Introspeksi. Agama jadi standar-standar. Orang muhasabah itu kan ngukur sebaik mana perbuatanku, pikiranku, perasaanku. Aku ini tambah baik apa tidak. Evaluasi diri, introspeksi diri kan penting. Cuma kalau kita tidak punya standar-standar, sulit kita muhasabah. Pak, saya tafakur tentang diri saya, Pak. Kelihatannya saya lebih baik sekarang, Pak. Loh, lebih baik itu dilihat dari mananya. Nah, kalian perlu standar. Nah, agama menyediakan standar itu. Muhasabahmu lebih simpel sekarang. Pak, rasanya kok saya tambah jauh ya, Pak, dari Allah. Nanti kan kamu punya standar sekarang. Rasanya kok saya tidak bisa menjalankan perintahnya Al-Quran ya, Pak, untuk sabar. Saya kok ngamukan banget sih, Pak. Nah, ini enaknya agama menyediakan perangkat standar untuk kita bermuhasabah. Ada lagi, agama mendidik kita untuk sabar dan syukur. Ini dua jurus sapu jagat, untuk apa saja menang kalau kalian punya menguasai ini. Satu sabar, satu hidup. Itu kan isinya dua. Kadang seneng, kadang susah. Kan cuma ini. Loh, kalau kalian punya syukur dan sabar, selesai sudah. Ketika kamu senang, bersyukur. Ketika kamu susah, bersabar. Jadi cukup dua senjata itu, hidupmu akan stabil. Masalah dalam hidup kita kan ketika senang kita lepas kendali. Ketika sedih kita drop, putus asa. Nah, untuk biar tidak lepas kendali dan putus asa, ya syukur dan sabar. Dan agama menguatkan di situ. Jadi kalau tanpa sandaran agama, ya syukur itu kan rasanya hampa. Kamu bersyukur pada siapa? Ketika ada agama, bersyukurnya pada Tuhan yang menganugerahkan kenikmatan ini sekarang. Ketika tidak ada objek untuk disyukuri kan, terus kamu balik ke dirimu sendiri, bersyukurnya ke dirimu sendiri. Iya, sekarang pas kamu sukses, pas gagal. Ketika kamu kembalikan ke dirimu sendiri, terus kamu jatuhnya putus asa. Ketika kembali ke dirimu sendiri, kalau sukses sombong, kalau gagal putus asa. Nah, itu gunanya kita punya agama untuk meminimalisir efek dari problem mental tadi. Dan yang terakhir, peran agama dari perspektif ilmu jiwa Islam, psikologi Islam, itu ihsan. Agama mengajarkan kita untuk memuncakkan kebaikan. Ya, mudahnya menyempurnakan segala kebaikan kita hanya pada Allah saja. Ini lebih menenteramkan. Sering saya ilustrasikan ya, hidup ini ada beberapa level motif tindakan kita. Ada karena kewajiban saja, ada karena kebutuhan, dan yang paling tinggi ya karena ketulusan, keikhlasan, kemurnian pada Tuhan saja. Nah, agama menyarankan segala perbuatan kita dipuncakkan sampai ke level lillahi ta'ala. Tidak sekedar karena pamrih, apalagi karena kewajiban.
Segala sedih, galau, kecewa kita muncul karena ada pamrih-pamrih biasanya. Seperti saya bilang tadi ya di pengantar waktu launching buku tadi kan saya bilang, kalau tidak ada target apa-apa ya tidak mengecewai apa-apa. Tapi kalau kalian motif pamrihmu banyak ya kecewamu banyak. Ngaji ke sini, saya nanti ngaji duduk agak pojok yang dapat sandaran, terus nanti ngambil minumnya 2, terus nanti kok kamu ngancang-ngancang gitu, begitu nyampe sini loh yang datang sudah banyak, tempat dudukku sudah ditempati orang, minumnya tidak kebagian, kecewamu banyak. Kenapa? Tadi pamrihmu banyak. Nanti kalau sudah selesai pingin ngobrol sebentar sama Pak Faiz, yang ngantri banyak, kamu tidak sempat maju sampai jengkel. Nah, kecewamu banyak karena pamrihmu banyak. Kalau tadi tidak pamrih apa-apa, mungkin tidak ada yang kecewa. Tapi karena kamu target dan meleset jadi kecewa. Maka dalam agama kita diminta ihsan. Ihsan itu kan kalau dalam Islam anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Melakukan apapun ikhlas karena Allah saja. Itu lebih nyaman untuk mental kita. Jadi ini gambaran umum sederhananya. Apa kalau ada yang tanya peran agama untuk kesehatan mental? Kalau dari Islam, agama memberikan fitrah, memberikan akidah, memberikan takwa, memfasilitasi muhasabah, mendorong kita untuk sabar, syukur, dan ihsan. Dan ini efeknya luar biasa untuk kesehatan mental kita.